Oke, baik, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini. Temanya adalah melihat syarat dan tujuan Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul. Tapi sebelum saya lanjut, dengan ini kita lihat review dulu, ya, karena ini menjadi suatu kesinambungan dengan Kisah Para Rasul. Yaitu beberapa minggu ini kita melihat isi hati Tuhan dari Injil, kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dalam Injil Matius, Anda nanti bisa review, lihat lagi rekaman sebelum-sebelumnya, memperlihatkan bagaimana Tuhan itu selalu ada bagi mereka yang tidak berdaya dalam kegelapan di tempat yang salah, sebagaimana Matius yang sebenarnya harusnya orang Lewi, imam, ada di bait Allah, tapi kemudian dia berakhir ada di tempat pemungut cukai, ya, sama juga dengan Sakeus. Dan juga namun Tuhan juga melihat keindahan hati mereka, potensi mereka, ya. Anda sudah melihat bahasan sebelumnya. Jadi Tuhan selalu melihat potensi di dalam kita, lalu dia arahkan, dia gali supaya itu keluar. Dan Matius menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang mau hadir dalam hidup kita, saudara-saudari. Makanya disebut Immanuel, dia mau terlibat. Dalam kitab Markus, kita melihat bahwa dari kehidupan Markus, bagaimana Markus yang meninggalkan pelayanan saat itu membantu Paulus, kemudian akhirnya diberi kesempatan kedua. Dan Tuhan pakai Barnabas untuk menunjukkan apa yang Tuhan lakukan, yaitu Tuhan menyediakan orang ataupun pribadi yang membangkitkan semangat, memberikan tuntunan, ya, sehingga Markus bisa kembali dipakai Tuhan. Lalu dalam kitab Injil Lukas kita melihat bahwa Lukas menulis secara detail orang-orang yang kecil, sederhana, yang gak dipandang, ya, dan mereka juga mungkin pernah melakukan kesalahan, terbuang, gak dianggap berarti, tapi Tuhan tulis secara detail dan pakai. Bahkan untuk kelahiran Tuhan Yesus ditulis secara detail orang-orangnya, dan juga Tuhan pakai juga berhubungan dengan Yesus yang masih kecil, ya, yang masih bayi saat itu, untuk menunjukkan kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan menghargai orang-orang kecil, tindakan sekecil apapun yang mereka lakukan, seperti oleh Nabi Hana dan Simeon saat itu, ya. Anda bisa lihat pembahasannya. Kemudian dalam Injil Yohanes beberapa saat yang lalu kita melihat bahwa Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang berhubungan dengan keluarga, untuk menunjukkan Tuhan peduli dengan keluarga. Dan Tuhan juga menunjukkan lewat Petrus bahwa dia mau memulihkan keadaan setiap orang yang jatuh dan memberikan kembali identitas yang baru, sebagaimana Petrus juga, ya, diberikan identitas yang baru, saudara-saudari. Nah, menarik bahwa Anda melihat di sini bahwa Tuhan ada buat mereka yang gak berdaya dalam kegelapan, tempat yang salah. Tuhan memberi kesempatan kedua buat mereka yang pernah gagal. Tuhan peduli pada orang-orang yang sederhana. Tuhan memikirkan keluarga. Saudara-saudari, bukankah ini adalah kita, manusia? Manusia adalah makhluk ataupun juga pribadi yang kadang gak berdaya, jatuh, gagal, ya, dan juga bukan pribadi yang hebat. Orang gak menganggap, orang nggak menganggap kita ini sesuatu yang harus didahulukan, wah gitu, kita seperti orang-orang yang kecil, tetapi Tuhan ada buat orang-orang kecil, dan kita adalah terhubung dengan keluarga. Kemudian di sini Anda melihat bahwa ketika Tuhan melihat potensi kita, harta karun yang berharga, dia lalu menyediakan pertolongan, ya, menyediakan semangat supaya keluar tuh yang di dalam kita yang baik, yang bagus, ya. Lalu inilah dia berikan identitas. Dengan kata lain, ya, kita itu berarti, berharga. Karena berharga, Tuhan sediakan segala sesuatu supaya yang indah itu keluar dari hidup kita. Dan terakhir adalah ketika Tuhan mau hadir dan menghargai hal apa yang kecil buat kita, ini menunjukkan bahwa Tuhan mau hadir. Tuhan hadir untuk menghargai dan memberkati. Ini juga adalah hal yang mengcounter juga anggapan ataupun juga perasaan yang mungkin ada selama ini, bahwa kalau Tuhan ada bersama kita, dia siap untuk menghukum kita ataupun menegur kita, saudara-saudari, ya. Enggak, yang menegur kita hati nurani kita, tapi Tuhan hadir untuk menghargai artinya bukan Anda hebat, enggak, nilai Anda itu dikasih tahu sama Tuhan, Anda itu sangat bernilai, sangat luar biasa. Tuhan mau pakai Anda buat kemuliaannya. Lalu Tuhan juga ada hadir untuk memberkati. Jadi Anda melihat di sini kata kuncinya hadir. Dan ini berhubungan dengan Kisah Para Rasul, saudara-saudari, ya. Nanti Anda akan lihat. Jadi dari kalau Injil ini diperes ataupun diringkas, isi hati Tuhan itu apa? Ini seperti menyatakan bahwa isi hati Tuhan adalah
dia peduli pada manusia, dia melihat manusia itu berarti dan berharga, dan oleh sebab itu dia mau hadir untuk menjadikan mereka indah, jadi berharga ya, dan memberkati mereka. Itulah sebenarnya isi hati Tuhan yang Tuhan sampaikan dari Injil. Luar biasa bukan? Nah, sekarang kita masuk aja kepada Kisah Para Rasul. Ini hanya ringkasan, dan tetapi ini menjadi pintu masuk untuk kita melihat Kisah Para Rasul, bagaimana Tuhan hadir. Dan Kisah Para Rasul sering disebut adalah Injil Lukas yang kedua karena penulisnya sama oleh Lukas, saudara-saudari ya. Nah, kita lihat perbedaannya secara umum. Kita lihat kalau Injil Lukas itu menceritakan hal-hal yang diperbuat Yesus di hadapan para muridnya. Sedangkan Kisah Para Rasul ketika Roh Kudus diberikan, maka itu adalah menceritakan tentang hal-hal yang diperbuat Yesus, yang dalam hal ini adalah Roh Kudus karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu, di dalam murid-muridnya. Artinya Roh Kudus yang di dalam mereka yang melakukan gitu ya. Kalau sebelumnya Yesus dan murid-muridnya hanya pengikutnya doang, hanya melihat aja gitu, seolah-olah ya, dan memang benar Roh Kudus belum ada di dalam mereka ya. Dan di Injil Lukas Yesus pegang kendali semua, makanya Anda akan bisa melihat muridnya nggak ngerti, banyak kali muridnya nggak ngerti, bertanya kepada guru apa maksudnya gitu ya. Tetapi ketika dalam Kisah Para Rasul, murid-muridnya nggak pernah tanya gitu, apa maksudnya gitu, mereka nggak tanya gitu. Kenapa? Karena dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus yang ada di dalam mereka yang adalah kuasa itu yang akan menuntun mereka untuk mengerti tujuan Tuhan, karena Roh Kudus tahu. Amin, saudara. Nanti kita akan melihat bagaimana melihat tujuan Tuhan, tapi bukan di saat ini. Ya, kita lanjut aja. Ya, saudara, dalam firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 7 katakan begini, namun benar kukatakan kepadamu, ini perkataan Yesus, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Artinya Yesus ya saat itu mati, bangkit, dan ke surga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, yaitu Roh Kudus, tidak akan datang kepadamu. Kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus akan utus. Intinya adalah begini, Roh Kudus yang diutus, yang diberikan pada kita adalah lebih berguna, artinya lebih baik bagi kita. Jadi Anda melihat kalau kitab Lukas, Yesus menyediakan yang lebih baik, menyediakan prosesnya dengan cara mati, tetapi Kisah Para Rasul, kita murid-murid Yesus mengalami yang lebih baik karena Yesus sudah menyediakan. Nah, pertanyaan saya adalah, kita ada di mana saat ini? Kita ada di dalam sini, momen ataupun juga saat Kisah Para Rasul. Kalau Anda melihat Kisah Para Rasul terakhir adalah pasal 28, dan ayat terakhir saudara sepertinya ngegantung artinya begini, hanya diceritakan bahwa Paulus terakhir adalah dia tinggal di rumah kontrakan walaupun dia tahanan, kemudian dia ya memberitakan Injil. Dan seperti nggak selesai kitab ini. Dan memang benar, kitab ini nggak selesai karena kitab ini harus dilanjutkan oleh Anda, kita ini yang saat ini masih ada di dalam zaman Kisah Para Rasul, zaman di mana Roh Kudus ada di dalam kita, zaman di mana kita mengalami hal yang lebih baik dan lebih berguna, saudara-saudari. Amin. Oleh sebab itu, saya mau melihat ataupun juga Tuhan yang singkapkan, saya mau mengatakan ini begini, saudara-saudara mungkin bisa dapat hal yang lain, tidak masalah, tapi ini yang Tuhan mau perlihatkan, mau singkapkan pada saat ini ya. Jadi firman Tuhan itu hidup. Jadi saat ini Tuhan mau sampaikan begini, Kisah Para Rasul memperlihatkan bahwa sungguh Kristus di dalam kita, atau istilahnya Christ in us, saudara-saudari. Inilah ketika Roh Kudus ada di dalam kita, berarti Kristus ada di dalam kita. Dari itu kita mau melihat apa makna dari yang diperlihatkan oleh Kisah Para Rasul dengan memperlihatkan Kristus di dalam kita ataupun Roh Kudus di dalam kita. Ya. Nah, ada beberapa hal, tapi hari ini kita bahas satu aja. Minggu depan kita sambung lagi supaya kita lebih menyimak dan akhirnya mengerti dan mempraktekannya. Saudara, Kisah Para Rasul ini tokoh utamanya yang sering diceritakan adalah dua orang, yaitu Petrus dan Paulus, bukan rasul-rasul yang lain, saudara-saudari. Kenapa mereka yang diceritakan? Karena tokoh ini mengalami transformasi, mengalami perubahan ketika Roh Kudus ada di dalam mereka. Petrus seorang yang menyangkal Yesus menjadi orang yang setia kepada Yesus. Saya harap Anda juga tahu ceritanya dalam Markus 14, jelas Petrus ketika Yesus diadili, dia ada di halaman doang, diserambi muka, ya. Dari muka di tempat di mana Yesus sedang disidang oleh
pemuka agama, pemimpin agama juga. Dan dia menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan yang ketiga Petrus mengutuk. Kata mengutuk ini keras sekali, artinya dia nyumpahin gitu, kayak gitu. Ya, istilahnya diterjemahkan bersumpah, artinya dia nyumpahin. Jadi kata ini kata yang seperti dia marah gitu, dan dia bilang aku nggak kenal dia. Ya, jadi itu benar-benar penyangkalan yang luar biasa. Tetapi ketika Roh Kudus turun hari Pentakosta dan tinggal di dalam dia, Anda ngelihat ketika dia di hadapan para pemimpin, bukan lagi di pelataran luar, ya di halaman, tetapi di dalamnya, ya dia bisa berkata, ya dia nggak takut, dan dia berkata, kalau Anda baca dalam Kisah Para Rasul 4:8-13, dia bisa berkata sesuatu yang datang dari Roh Kudus. Bahkan salah satu perkataan ini menjadi begitu kebenaran yang hakiki, dikatakan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dia menyampaikan suatu kebenaran yang hakiki. Ya, kapan? Bukan waktu di saat yang enak, tapi dalam saat tekanan di sidang, saudara. Dan Anda baca, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa tidak terpelajar, heranlah mereka. Buat orang luar, buat orang Farisi, pemimpin agama, mereka heran karena patokannya mereka tidak terpelajar. Mereka heran karena untuk menjadi ahli Taurat, pemimpin agama mereka harus belajar, ya, kepada guru-guru yang juga hebat. Tetapi Petrus dan Yohanes orang-orang biasa dan gak ada guru, tapi kok bisa tahu dan bisa punya hikmat dan bisa punya keberanian? Ini yang membuat mereka heran. Tapi buat kita yang sudah percaya dan sudah ngerti tentang kebenaran, kita heran karya Tuhan, karya Roh Kudus. Petrus yang sebelumnya nyangkal di depan pelataran aja, artinya belum sampai di sidang, belum sampai di dalam, dia menyangkal. Tapi sekarang ketika Roh Kudus datang, dia berubah menjadi orang yang berani dan setia pada Tuhan. Lalu juga saudara Petrus itu dalam Kisah Para Rasul diceritakan dari pasal 1-12, Paulus 13-28, dan mereka yang dominan. Yang lain juga ada, tapi Paulus dari seorang penganiaya menjadi pemberita Injil yang militan. Dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 4 dan 5, dari perkataan Paulus sendiri, dia katakan dia telah menganiaya pengikut jalan Tuhan, pengikut Yesus sampai mati. Dan dikatakan di ayat 5-nya, ya, juga dia punya surat untuk menangkap orang-orang pengikut jalan Tuhan supaya dihukum. Ini orang yang jahat sekali, sehingga ketika dia bertobat banyak orang yang gak percaya. Karena bagaimana mungkin? Tetapi itulah karya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada di dalam seseorang, maka perubahan terjadi di dalam. Ini, ya, Anda bisa melihat, banyak orang melihat sensasi ketika Roh Kudus ada dalam kita. Bukan hanya sekedar bahasa roh, tetapi terjadi suatu perubahan di dalam kita. Gak mungkin sesuatu yang luar biasa dalam kita dan tidak mengubahkan kita, ya? Jadi Anda lihat seperti itu. Jadi bahkan Paulus kemudian ketika dia katakan lagi sesudah dia bertobat dalam Filipi 2 ayat 13-16, ini luar biasa. Nanti Anda renungkan apa yang saya sampaikan ini hanya sekilas, saudara-saudari, ya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Siapa yang mengerjakan? Allah. Siapa? Lewat Roh Kudus. Mengerjakan di dalam kamu. Mengerjakan apa? Kemauan. Mazmur 103 katakan, dia yang menaruh keinginan baik di dalam hatimu. Jadi keinginan baik, kemauan baik aja pun, Anda mau berubah, Anda mau jadi orang benar, Anda mau sabar, Anda mau jadi setia, Anda mau segala sesuatu. Jadi ibu yang baik, bapak yang baik, mau bertobat, itu Roh Kudus yang taruh. Ya, Allah lah, itu Roh Kudus mengerjakan dalam kamu. Kemauan maupun pekerjaan. Pekerjaan artinya kekuatannya. Ya, kekuatannya, saudari. Tuhan yang taruh. Supaya kamu, dikatakan di sini yang Anda renungkan yang lain, bercahaya di antara mereka. Seperti bintang-bintang di dunia. Saya mau melihat Anda hal ini. Bercahaya di antara mereka bukan seperti matahari, tapi bintang-bintang. Anda ngelihat kan beda bintang dan matahari. Kita bukan ngelihat dalam arti secara sainsnya, tetapi dampaknya. Matahari, kalau Anda lihat sinarnya terang sekali. Bintang, sinarnya ada sinar, tetapi tidak seterang matahari, jauh dari matahari. Dengan kata lain, Tuhan mau katakan seperti ini, ya.
ketika kita ikut Tuhan Yesus, ketika kita terima Roh Kudus, saudari, ya, terus kita ditaruh keinginan baik, kita itu bercahaya. Tapi ketika Anda terima Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja, maka Anda sudah menerima terang itu. Walaupun sekecil apapun yang dicahayakan, yang dipancarkan oleh Anda, tetapi ini akan membuat perbedaan. Ketika Anda ikutin apa yang Roh Kudus mau, ketika tidak ada masalah, Anda nggak ngeliat bedanya. Sehingga banyak orang komplain begini, tuh nggak ada bedanya ikut Tuhan sama enggak, ngikutin Roh Kudus sama enggak. Orang yang nggak benar pun sama tuh, dia hidupnya enak, kita malah kadang susah, gitu kan ya saudara. Ya itu karena hari masih siang, artinya tidak ada masalah. Tetapi ketika Anda bawa lilin di tengah terik matahari, Anda diketawain orang karena nggak berdampak. Tetapi ketika Anda nyalain lilin di tengah malam hari dan mati lampu, maka itu akan menjadi terang yang luar biasa. Akan ada perbedaan ketika Anda menghadapi masa-masa sulit. Ketika Anda mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka Anda memiliki cahaya itu, saudari. Ya. Nah, oke, kembali kepada sini. Ini yang Paulus katakan, kenapa dia bisa berubah, saudari. Ya, dia mengizinkan Roh Kudus bekerja. Tetapi ada, bukan artinya semua ini Roh Kudus. Kalau saya mau Roh Kudus, ya engkau sudah taruh keinginan baik untuk saya jadi, misalkan sabar. Ya, lalu karena nanti pekerjaanmu, maka udah Roh Kudus yang bekerja. Enggak, saudara. Ada mentalitas kita yang Paulus katakan, dia harus punya mentalitas berlomba. Anda berlomba, kalau mentalitas berlomba artinya begini, kalau Anda mau berlomba, ikut pertandingan, Anda harus melatih diri. Ya, sama misalkan Anda mau berlomba dalam lari atletik, Anda berlatih. Lalu seorang yang berlomba, dia punya target. Ada target artinya dia nggak puas pada satu, dia bisa lari, misalkan Anda lari dalam 200 meter, bisa menembus waktu 24 detik, kemudian Anda nggak berhenti 24 detik, Anda mau kurangi sampai 23, kemudian sampai 23, 22. Artinya ketika Anda udah mulai cukup sabar, Anda nggak puas di situ aja, Anda mau lebih lagi. Ketika Anda sudah mulai bisa jadi menginginkan hal-hal yang mulia, Anda nggak berhenti di situ, Anda mau lagi. Itu mentalitas berlomba. Ini nggak bisa dilakukan oleh Roh Kudus, ini bagian daripada kita. Karena Roh Kudus tidak bekerja memaksa, saudari. Dan orang yang berlomba, ya, dia akan masuk TC, training center, artinya dia akan persiapkan latihan. Dan ketika dia latihan, jatuh bangun gak ada masalah. Dia siap untuk bersusah-susah. Kalau Anda mau berubah tetapi Anda gak mau berusaha, Anda gak bisa. Bagian kehendak bebas kita ada di sini, mentalitas kita. Saudari, Tuhan kasih kemampuannya. Ketika Anda mau berusaha, maka Anda sudah punya kemampuan itu. Ya, misalkan dalam saya bayangkan di dalam atlet, ketika dia mau berlatih, itu Tuhan sudah kasih otot-otot yang bagus, tulang-tulang yang sempurna, ya, makanan yang cukup, makanan yang bergizi. Nah, itu kayak dia, ya. Terus Anda tingginya sudah cocok untuk ikut lari, ataupun kalau Anda lompat tinggi Anda memenuhi. Itu yang Tuhan sediakan, tapi Anda harus mulai punya mentalitas untuk menggerakkan, memakai itu semua, saudari. Disinilah banyak orang percaya yang tidak melihat apa yang Paulus perlihatkan dan Roh Kudus perlihatkan ini. Amin. Bahkan pada akhirnya, setelah ini semua, dalam 2 Timotius 4, 5-7, di akhir hidupnya, Paulus mengatakan, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikanlah segala tugas pelayananmu. Dengan kata lain, Paulus berfokus kepada tujuannya. Tujuan Tuhan buat Paulus adalah memberitakan Injil. Saudara-saudari, itu dia yang saya katakan, ketika orang ada Roh Kudus di dalamnya, maka dia memiliki tujuan. Tidak sembarang bertinju, dia ada tujuan. Oke? Dan dia menginginkan mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir. Ini hanya terjadi ketika orang yang bermentalitas berlomba. Orang yang mau lomba mau selesai sampai garis akhir. Ya, dia pelihara dengan dia dikatakan pelihara iman, saudari. Jadi Anda melihat bahwa itulah Paulus. Dan apakah hanya mereka yang diperlihatkan kisah Rasul yang berubah karena Roh Kudus? Ternyata enggak, saudara. Kalau Anda ingat dalam hari Pentakosta, 3.000 orang bertobat, ya. Dan di situ dikatakan dalam kisah Rasul 2, semua yang bertobat yang telah percaya bersatu. Terus ya, Anda baca sendiri dalam ayat 4-47, segala kepunyaan mereka ya menjadi kepunyaan bersama.
Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, membagi-bagikannya pada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka bertekun sehati, berkumpul setiap hari di bait Allah, memecahkan roti di rumah masing-masing, bergilir dan makan bersama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang percaya, saudari. Jadi dengan kata lain apa sih? Ya? Nah, sebelum itu saya mau jelaskan di sini supaya Anda nggak salah ngerti dengan tidak menerjemahkannya secara harafiah tanpa tahu apa yang terjadi. Saudara, orang-orang yang datang pada hari Pentakosta di Yerusalem ya adalah orang-orang Israel yang dari Asia kecil. Kalau Anda baca dalam Kisah Para Rasul 2 sebelumnya, dari kota-kota kecil di Asia kecil. Jadi sampai Asia kecil itu cukup jauh, saudara. Kalau Anda ngelihat sekarang ya, itu termasuk daerah kalau nggak salah Italia segala, Turki, saudara, itu Asia kecil, masuk ke Asia kecil ya. Jadi mereka ke Yerusalem setahun 3 kali karena perintah agama orang Yahudi ya, dan mereka biasanya berjalan, dia pasti berjalan ya saudara, nggak ada pesawat saat itu. Mereka membawa perbekalan, mereka hanya berencana tinggal di Yerusalem paling 3-7 hari ya. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka diubahkan, Roh Kudus tinggal di dalam mereka, lalu mereka haus, dan para rasul mulai mengadakan pengajaran. Akhirnya mereka yang harusnya hanya bisa 3 hari, tidak persiapan untuk lebih lama, mereka nggak kehabisan. Nah, disinilah Anda ngelihat ya. Jadi ketika mereka berbagi di sini, ketika orang yang punya Roh Kudus, maka terjadi suatu perubahan. Sebelumnya mereka beregois, mikirin diri sendiri doang, yang penting saya cukup. Tapi mereka mulai bersatu, mereka nggak egois. Kesatuan itu adalah menyingkirkan keegoisan. Mereka nggak mikirin diri sendiri. Orang yang ada Roh Kudus di dalamnya, mereka akan berubah, ya, nggak jadi selfish, egois. Orang yang mengizinkan Roh Kudus bekerja, saudara-saudari. Setiap orang percaya ada Roh Kudus, maaf ya, saya ralat, tetapi belum tentu mereka mengizinkan Roh Kudus bekerja, sehingga mereka tetap aja egois. Nah, saudara ngelihat sendiri dari sini, ketika Roh Kudus ada dan diizinkan bekerja, maka ya mereka menjual harta miliknya. Harta miliknya ini jangan Anda lihat rumah, ya, karena begini, ketika mereka berjalan ke Yerusalem, tentu mereka bawa perbekalan. Nah, yang punya lebih dan mempersiapkan lebih, misalkan dia rencananya mau 2 minggu, dia tentu bawa lebih banyak. Ya, di saat itu bawa lebih banyaknya kadang-kadang bukan bentuknya uang, saudara, karena mata uangnya bisa berbeda, tapi mereka bawa benda yang berharga, permata, batu, agar mereka bisa jual. Nah, ini dia. Jadi mereka bukan jual harta miliknya, arti jual rumahnya, ya. Rumahnya tetap ada karena mereka tinggal di Asia kecil. Ya, harta milik yang mereka bawa itu kira-kira gambarannya, tapi intinya adalah mereka memiliki hati yang mau berbagi, saudara-saudari. Mereka bertekun, bergembira, tulus hati ya. Jadi dengan kata lain, lewat peristiwa ini orang-orang percaya yang bertobat ya, Kisah Para Rasul menunjukkan bahwa ketika Roh Kudus ada di dalam kita, Kristus di dalam kita, pasti terjadi perubahan, bukan hanya pada Petrus dan Paulus, tapi pada setiap orang yang percaya, yang dalam saat ini diwakili oleh orang-orang yang di Pentakosta dari Asia kecil ya. Jadi Anda bisa melihat bahwa semua orang percaya di mana Roh Kudus hadir, ada di dalam mereka, diberi kuasa untuk berubah. Masalahnya adalah ya, apakah Anda menggunakan kuasa itu? Jadi jangan Anda hanya mengetahui keadaan ini lalu untuk menghakimi orang. Jangan Anda menghakimi, waduh kamu sudah lama jadi orang percaya tapi nggak ada berubah, buat apa? Enggak, saudara. Roh Kudus bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengingatkan saudara tentang betapa Anda berharga. Anda itu artinya ya, Anda punya kualitas untuk menjadi baik ya, dan juga memberkatinya juga dengan diingatkan, dengan kekuatan, dengan firman, bukan hanya dengan materi ataupun finansial ya, tapi diberkati juga dengan kayak begini. Anda disingkapkan, Anda dikasih tahu buat Roh Tuhan ada, Tuhan anggap Anda berharga. Nah, ini dia ya. Jadi semua orang percaya, kalau kita lihat dari Kisah Para Rasul 2 tadi 44-47 ya, dari manusia pada intinya adalah egois, selfishnya artinya bukan secara ekstrim. Seringkali kita egoisnya bukan ekstrim, tetapi ya kita egoisnya ya lebih memilih kenyamanan kita daripada kita mau bantu orang, misalkan begitu, saudari. Itu termasuk selfish, egois ya.
Disinilah Roh Kudus telah menyediakan diri, kekuatan, kemauan buat Anda untuk menjadi orang yang bersatu, bukannya pemecah belah, memikirkan orang lain, berbagi, tekun, tulus, bersuka cita, bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Dan Anda disukai. Anda nggak berusaha untuk menyukai orang. Kalau Anda berusaha untuk menyukai orang, capek. Begitu banyak orang dan Anda harus sukai, Anda sendiri akhirnya exhausted, kelelahan, kecapean, dan gak bisa. Tapi ketika Anda terus mengizinkan Roh Kudus bekerja, hasilnya Anda disukai orang-orang. Amin, saudara. Nah, itulah yang Tuhan mau sampaikan pada minggu ini. Kiranya memberkati kita semua dan sehingga kita memiliki pengertian yang benar dan juga kita bertindak yang benar dan menggunakan apa yang Tuhan sudah sediakan. Minggu depan kita akan melihat lagi makna cara dan tujuan Tuhan dalam Kisah Para Rasul, tentang Kristus di dalam kita. Renungkan semuanya ini dan pasti memberkati kita. Tuhan menyertai kita. Amin.